Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai matriks bentuk eselon baris dan eselon baris tereduksi. Nah, misalkan kita memiliki sistem persamaan linear sebagai berikut. 2x tambah y tambah 4z sama dengan 8, 3x tambah 2y tambah z sama dengan 10, x tambah 3y tambah 3z sama dengan 8. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengenal salah satu cara untuk menyelesaikan sistem dari persamaan linear ini, yakni dengan pertama-tama mengubah bentuk sistem persamaan linear yang kita miliki. Kita mengubah sistem persamaan linear yang kita miliki itu ke dalam bentuk matriks diperbesar. Selanjutnya, dengan menggunakan ketiga operasi baris elementer, maka matriks diperbesar ini kita dapat ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga mempermudah kita untuk menentukan solusi atau melihat solusi dari sistem persamaan yang kita miliki. Ya, dari bentuk ini kita ketahui bahwa nilai X itu tidak lain adalah 29/13, Y ada 18/13, dan Z adalah 7/13. Seperti ini. Nah, matriks diperbesar yang dapat mempermudah kita untuk melihat solusi seperti ini, itu disebut sebagai bentuk eselon baris tereduksi, atau hal lainnya selain bentuk eselon baris tereduksi ada juga yang disebut sebagai bentuk eselon baris. Baik. Lalu kapan satu matriks itu dikatakan berbentuk eselon baris ataupun eselon baris tereduksi? Di sini sebagai panduan kita ambil contoh matriks yang kita peroleh dari bentuk sederhana dari matriks berbasis sistem yang kita miliki pada slide sebelumnya. Kita identifikasi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk suatu matriks itu dikatakan berbentuk eselon baris dan eselon baris tereduksi. Yang pertama, angka pertama selain 0 pada baris yang tidak semua entrinya bernilai 0 adalah 1. Dan angka 1 ini disebut sebagai angka 1 utama. Kita perhatikan bahwa pada matriks yang kita miliki, baik baris pertama, kedua, maupun baris ketiga, tidak ada baris yang semua elemennya 0. Maka, syarat pertama harus terpenuhi bahwa setiap entry pertama yang muncul di sini, pada baris pertama, pada baris kedua, dan pada baris ketiga, selain 0, itu haruslah 1. Maka syarat pertama terpenuhi oleh matriks kita ini. Selanjutnya, syarat yang kedua, jika terdapat baris yang semua entry-nya 0, maka baris tersebut haruslah terletak di bawah semua baris yang tak 0. Kebetulan pada matriks yang kita miliki ini, tidak ada baris yang semua entry-nya 0, sehingga syarat kedua ini otomatis terpenuhi. Namun ternyata jika kita memiliki baris tambahan yang semua entry-nya 0, maka baris tersebut haruslah terletak pada baris yang paling bawah atau di bawah semua baris yang memiliki entry tak 0. Selanjutnya syarat yang ketiga, angka 1 utama. Perhatikan angka 1 utama adalah ini, angka 1 yang muncul pertama kali pada setiap baris. Pada baris yang lebih di atas, berada di kolom yang lebih kiri dari 1 utama pada baris di bawahnya. Kita perhatikan 1 utama pada baris pertama, dia terletak di kolom pertama. Kemudian pada baris kedua, 1 utamanya terletak di kolom kedua. Dan pada baris ketiga, 1 utamanya terletak di kolom ketiga. Sehingga syarat ketiga ini untuk matriks yang kita miliki itu masih terpenuhi. Jika ketiga syarat ini, syarat pertama, 2, dan ketiga dipenuhi, maka matriks tersebut disebut sebagai bentuk eselon baris. Selanjutnya, ada syarat tambahan, yakni jika entry lain pada kolom yang memuat 1 utama, ini kita perhatikan kolom ini, kolom-kolom yang memuat 1 utama, jika entry lain pada kolom tersebut adalah 0, ini
Maka bentuk eselon baris tadi disebut sebagai bentuk eselon baris tereduksi. Nah, sebagai latihan, coba kita perhatikan manakah di antara matriks-matriks berikut yang merupakan bentuk eselon baris dan eselon baris tereduksi. Ada 4 matriks yang kita miliki, kita tinjau persyaratnya masing-masing. Syarat yang pertama, angka pertama selain 0 pada baris yang tidak semua entry-nya bernilai 0 adalah 1. Kita perhatikan pada matriks A, tidak ada baris yang semuanya 0, maka angka pertama selain 0 yang muncul di setiap barisnya haruslah 1. Aman. Pada matriks kedua juga demikian. Di sini pada baris kelima semua entry-nya 0, sehingga aman saja di sini. Selanjutnya pada matriks ketiga pun demikian, pada baris pertama dan baris kedua yang kita miliki, entry pertama yang muncul selain 0 adalah 1. Demikian halnya pada matriks D. Sehingga keempat matriks ini masih memenuhi syarat pertama. Selanjutnya syarat kedua. Jika terdapat baris yang semua entry-nya 0, maka baris tersebut terletak di bawah semua baris yang tak 0. Kasus kedua ini, syarat kedua ini hanya berlaku untuk matriks B, karena hanya matriks B yang memiliki baris yang semua entry-nya 0. Kita perhatikan pada baris kelima. Dan dia betul berada di baris paling bawah, atau berada di bawah semua baris yang tak 0, sehingga syarat kedua juga terpenuhi, baik oleh matriks B ataupun matriks A, C, dan D, karena tidak ada baris 0-nya. Selanjutnya syarat yang ketiga, angka 1 utama pada baris yang lebih di atas berada di kolom yang lebih kiri dari 1 utama pada baris di bawahnya. Kita perhatikan 1 utama pada masing-masing matriks. 1 utama pada matriks A, semakin ke bawah terletak semakin ke kiri, semakin ke kanan. Kemudian pada matriks B pun demikian. Namun pada baris keempat kita perhatikan 1 utama pada baris keempat tidak berada lebih ke kanan dari 1 utama pada baris ketiga, sehingga matriks B ini tidak memenuhi syarat yang ketiga. Selanjutnya pada matriks C kita perhatikan 1 utamanya juga pada baris yang bawah lebih ke kanan, sehingga syarat ketiga aman untuk matriks C. Demikian halnya dengan matriks D. Sehingga matriks A, C, dan D karena memenuhi syarat pertama, kedua, dan ketiga itu adalah merupakan matriks eselon baris. Nah, selanjutnya, jika kita ingin menentukan mana dari ketiga matriks eselon baris ini yang juga merupakan bentuk eselon baris tereduksi, maka kita tinjau kembali syarat yang keempat. Syarat keempat mengatakan entry lain pada kolom yang memuat 1 utama haruslah 0. Kita perhatikan pada matriks A, ternyata pada kolom keempat terdapat 1 utama dan ada entry lain selain 0 pada kolom tersebut, sehingga matriks A ini bukanlah matriks eselon baris tereduksi. Nah, selanjutnya pada matriks C. Kita perhatikan pada matriks C, 1 utama terletak pada kolom pertama dan ketiga. Dan entry lain selain 1 pada matriks pada kolom tersebut adalah 0. Maka matriks C ini selain merupakan matriks eselon baris, dia juga merupakan matriks eselon baris tereduksi. Sementara itu untuk matriks D, kita perhatikan bahwa 1 utama terletak pada baris pertama, kedua, dan keempat.
Maka kita perhatikan entry lain pada kolom tersebut. Di kolom pertama aman. Nah, kolom kedua tergantung dari nilai yang mengisi bintang ini. Demikian halnya pada kolom keempat. Jika bagian ini pada matriks D itu diisi dengan angka 0, maka D ini menjadi matriks berbentuk eselon baris reduksi. Namun jika ada salah satunya saja yang diisi dengan entry lain selain 0, maka matriks D hanyalah merupakan matriks yang berbentuk eselon baris dan bukan merupakan eselon baris reduksi. Semoga bisa dimengerti penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.